Pernah nggak sih kamu ngerasain dorongan kuat buat, ya udah deh, ikutin arus aja, biar aman, biar nggak jadi pusat perhatian? Tapi gimana kalau diam-diam aja itu berarti kamu ngorbanin jati dirimu sendiri? Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba beda bareng-bareng gimana caranya buat tetap jadi diri sendiri, bahkan pas tekanannya udah berasa panas banget. Coba deh, bayangin kamu pernah nggak ada di posisi kayak gini, di mana rasanya semua mata tuh ngeliatin kamu, dan suasana jadi hening banget, nungguin kamu buat ngambil keputusan yang susah. Rasanya kayak lagi di bawah sorotan lampu kan? Misalnya skenario ini deh, di grup chat ada satu bercandaan yang lama-lama jadi ngebully satu orang. Semua orang di grup ikutan ketawa. Nah, kamu di situ dihadapkan sama pilihan yang serba salah. Diem aja tapi ngerasa bersalah, atau coba ngomong tapi resikonya kamu yang jadi target selanjutnya. Atau mungkin tekanannya lebih halus, lebih subtle. Kayak ajakan buat nyobain vape, atau ikutan nyontek pas ujian, atau ketawa pas denger lelucon yang sebenarnya nyakitin perasaan orang lain. Dan selalu ada bisikan itu. Udahlah, semua orang juga gitu kok, santai aja. Terus ada juga tekanan yang nggak diomongin langsung di pergaulan. Misalnya pas semua orang di circle kamu kayaknya ngikutin satu jalur yang sama, entah itu soal karir, soal pacaran, atau gaya hidup, tapi kamu beda sendiri. Ada rasa takut yang nyata banget, ikutin arus atau siap-siap aja ngerasa sendirian. Jadi, mungkin ya, ini tuh udah bukan lagi sekedar soal benar atau salah. Mungkin pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah, sebenarnya aku ini cari pengakuan dari siapa sih? Jawaban dari pertanyaan ini jadi kunci buat ngerti gimana kita harusnya ngerespon semua tekanan tadi. Oke, buat ngebahas ini lebih dalam, kita akan mundur jauh ke belakang, ke sebuah studi kasus yang, ekstrim banget. Ini adalah sebuah kisah kuno dari kitab Daniel tentang 3 orang yang ngadepin tekanan sosial dalam skala yang nggak kebayang. Jadi ceritanya gini, ada seorang raja yang super berkuasa, dia bangun patung emas yang gede banget. Peraturannya simple, begitu musik dimainin, semua orang wajib sujud nyembah patung itu. Ini bukan cuma ritual biasa, ini tes loyalitas massal. Tapi, ada 3 pejabat muda yang menolak. Penting buat dicatat, mereka ini bukan sengaja cari gara-gara, tapi justru integritas mereka lah yang bikin mereka beda. Coba deh bayangin suasananya, musik mulai main, keras banget. Terus, ribuan orang langsung serentak sujud ke tanah. Dan di tengah lautan orang yang nurut itu, cuma ada 3 sosok yang tetap berdiri tegak. Nah, ini visualisasi yang sempurna banget dari tekanan untuk jadi sama kayak yang lain. Pas mereka diancam bakal dibakar hidup-hidup, jawaban mereka luar biasa. Intinya mereka bilang gini, Tuhan kami sanggup kok nyelamatin kami, tapi seandainya pun enggak, prinsip kami nggak akan goyah. Wow, ini udah bukan lagi soal hasilnya gimana, tapi soal siapa diri mereka. Nah, ini dia poin kuncinya. Jawaban mereka itu nunjukin sebuah integritas yang matang, bukan keyakinan yang kalau untung baru percaya. Prinsip mereka itu nggak tergantung sama hasilnya bakal enak atau enggak. Intinya, nilai-nilai kami nggak bisa ditawar, apapun risikonya. Mereka udah tahu siapa diri mereka jauh sebelum apinya dinyalain. Tentu aja, pilihan seberani itu pasti ada konsekuensinya. Sekarang yuk kita lihat apa yang terjadi pas panasnya tekanan itu bukan lagi kiasan, tapi jadi api beneran. Raja jelas ngamuk. Dia perintahin perapiannya dipanasin 7 kali lipat dari biasanya. Saking panasnya, prajurit yang ngelempar mereka aja sampai ikut mati kebakar. Dan ketiga orang itu, dalam keadaan terikat, dilempar ke tengah-tengah api. Tapi kemudian, terjadi sesuatu yang gak terduga sama sekali. Si raja ngintip ke dalam api. Dan ekspresinya langsung kaget. Apa yang dia lihat di dalam sana sama sekali bukan yang dia bayangin. Bukan 3 mayat hangus, tapi sesuatu yang mustahil. Raja sendiri langsung teriak, "Loh, tunggu, bukannya tadi kita lempar 3 orang yang diikat? Kok aku lihat ada 4 orang jalan-jalan santai di tengah api, dan yang keempat itu kelihatannya kayak dewa?" Dan disinilah pesan utamanya. Pertolongan itu nggak selalu datang dalam bentuk kita diangkat keluar dari masalah, tapi justru dalam bentuk kehadiran di dalam masalah itu. Idenya adalah, di saat-saat paling sulit pun, kita nggak sendirian. Ada kekuatan yang nemenin kita di tengah api. Dan coba lihat hasilnya. Pas mereka keluar dari api, ini luar biasa banget. Nggak ada sehelai rambut pun yang gosong atau bau asap di baju mereka. Satu-satunya yang kebakar apa? Cuma tali yang ngikat mereka. Apinya justru ngebebasin mereka, tapi nggak bisa nyentuh jati diri mereka. Oke, ini kan cerita yang dramatis banget ya. Tapi apa hubungannya sama kita sekarang yang tekanannya beda?
Nah, sekarang kita coba tarik benang merah dari kisah kuno ini ke tantangan yang kita hadapi sehari-hari. Yuk kita coba terjemahin. Patung emas zaman sekarang itu apa? Ya, kebutuhan kita akan validasi sosial. Kita sujud tiap kali kita khawatir soal jumlah likes atau komentar. Terus, perintah raja, itu FOMO, fear of missing out. Rasa takut yang bikin kita harus ikut-ikutan tren biar nggak dibilang ketinggalan zaman. Nah, perapian apinya, itulah panasnya kritik, gosip, atau pas kita dikucilkan karena berani beda. Seringkali yang paling kita takuti dari tekanan sosial itu bukan hukumannya, tapi rasa sendiriannya. Rasa takut ditinggalin. Nah, pesan utama dari cerita tadi itu kayak sebuah janji. Bahkan saat kamu ngerasa paling sendirian gara-gara megang prinsip, kamu itu nggak benar-benar sendirian. Terus, gimana caranya kita bisa punya ketangguhan yang sama di hidup kita? Yuk kita simpulkan jadi 3 langkah praktis yang bisa kita pakai pas ngadepin api versi kita sendiri. Yang pertama, tentukan siapa dirimu sebelum krisisnya datang. Putuskan nilai-nilai inti kamu pas pikiran lagi jernih, karena pas sudah panas biasanya udah telat buat mikir. Kedua, fokus sama prosesnya bukan cuma hasilnya. Komitmen sama integritasmu itu lebih penting daripada jaminan hasil yang gampang. Dan yang terakhir, ingat ini. Saat kamu berani ambil sikap, entah itu nolak ikutan gosip, bela teman yang lemah, atau milih buat jujur, kamu nggak pernah benar-benar sendirian dalam perjuangan itu. Jadi, pada akhirnya, saat api tekanan sosial itu datang, dan itu pasti akan datang, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Apa yang akan jadi peganganmu? Prinsip apa yang nggak bisa ditawar-tawar? Karena pilihan itu, pada akhirnya, selalu ada di tangan kita masing-masing.